Halo semuanya, kamu maganan gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Saya di sini L Studios, si nakal tapi tampan, akan membawakan sebuah cerita yang romantis dan akan mengucapkan perasaan kalian yang berjudul On Your Wedding Days. Disutradarai oleh adik sepupu saya yaitu Lee Seon Gun, di mana film ini dirilis pada tahun 2018. Yo, jangan lama-lama, kita langsung berangkat, langsung siapin kopi, rokok, anduk dan langsung mandi. Gas, langsung kita ke filmnya. Pada tahun baru diperlihatkan seorang guru yang tidak lain bernama Hyung Mo Yong yang berpura tampan membuat semua wanita terpikat. Di zaman dahulu, di mana Hyung ini adalah orang yang populer pada saat itu, bisa dibilang orang yang jago dalam hal berkumpul. Yang dimana di dalam ruangan guru di saat Hyung tampan ini sedang dihukum, datanglah seorang Mimi Peri atau nggak, dia mirip Anya Geraldine sumpah. Yang tidak lain bernama Hwang Sung Hee. Kita sebut Oni saja biar enakan. Dimana di sini Hyung mengajak kenalan Hwan ini. Dan dari sinilah kisah cinta mereka dimulai. Ketika sekolah tahu ada murid pindahan baru, apalagi seorang wanita yang cantik dan rupawan, berita cepat beredar. Dimana ketika si gendut mengajaknya untuk menjalin hubungan, si Oni ini hanya memberi salam yang hangat dengan jari tengahnya. Lagian sih sadar di muka aja Hyung nggak seberapa tampan aja, nggak langsung nembak bangset. Hyung yang sangat tampan ini adalah orang yang mudah akrab, dimana ia langsung bisa berbincang dengan Sung Hee. 뭐냐? Di sini Sung Hee mengajak Hyung untuk bolos sekolah. 같은 전학생끼리 빠구리나 치러 갈래? Dengan lugunya, ia mengatakan hayu berangkat. Mereka langsung memakan makanan khas Korea. Hari cepat berlalu menjadi malam. Kalau di Indo nih, udah malam gini, muka tuh kusut banget sumpah lah. Hyung bisa aja modusnya di mana ia bertanya kapan pertama kalinya ia mengadakan hubungan intim. 야, 너 근데 언제 빠우리 처음 했냐? Dan membuat suasana menjadi salah paham. Di mana pembicaraan mereka di sinilah Hyung tegap membawa kondom. Ya juga sih. Kira Hyung selepas mereka bolos hari ini akan melakukan hal yang enak-enak gitu kan. 그런지 아직도 미스터리다. 그러니까 왜 좋은 한국말 놔두고 왜 이씨발 일본 말을 써? 땡땡이 좋잖아 땡땡이. Ketika Oni keluar, ia melihat Hyung sedang bertengkar, tetapi dia tidak menggubrisnya lalu berangkat untuk bolos lagi pada hari ini. Di mana meja yang akan ia naiki tersebut jatuh sehingga membuat Hyung itu menyelamatkannya lagi, sumpah kayak film Romeo and Juliet di sini. 보기 진짜 좋아하네. 쌈지. Saat sedang asik makan tahu bulat, ingat dengan orang yang menembak Sung Hee di kelas tadi datang dan dia merasa cemburu. Tetapi si Hyung bicara, jikalau kau berpura-pura jadi pacarku, maka aku akan berhenti berantem dan berkelahi. Disinilah sang Oni ini berbicara. Dia sudah berpacaran dengan Hyung yang membuat si endut ini cemburu dan merasa dihina. Hyung ini mempunyai sahabat yang sangat dekat dengan dirinya yang bernama Ok Bungnam. Di sini mereka sedang membicarakan tentang luka yang didapat Bungnam tersebut. Luka tersebut ia dapat dari pukulan ayahnya saat menonton drama. 죄인은 순순히 오라를 받으라. 오랄도 받고 좋네. 아유 이 어린 놈. Menurut Mimin sih wajar aja bapak yang marah, dasar bangsat. Ngomong gitu depan orang tua, goblok banget dah bangsat. Scene berganti di sebuah kantin di mana si Hyung dilempari susu yang membuat wajah Sung Hee terkena cipratan susu tadi. Dilihat di sini sifat Hyung benar-benar romantis. Wajar saja cewek-cewek terpikat sama Hyung karena hal ini udah cakep, baik dan pokoknya bisa banget dah. Ketahuilah, Sung Hee ini adalah wanita yang mulutnya ceplos-ceplos, di mana ia berbicara dengan santainya mengenai hal masturbasi yang biasa dilakukan para lelaki. Lebih parahnya lagi, si Hyung menjawab biasanya melakukan hal tersebut di jam 11 malam, yang membuatnya merasa diejek dan ya, ketahuilah
Pas si Hyung pulang, ada si sobat karibnya tuh di rumah yang mau nginep di rumahnya. Dikarenakan saat ia masturbasi, ia lupa mengunci pintu rumahnya. Lalu entah itu sepupu, ayah, atau ibunya yang mengantarkan makanan ke dalam kamarnya. Hal itulah yang membuatnya si Gon ini benar-benar tengsin setengah mati. Ini Mimin cowok juga, tahu bener rasanya di posisi si Gon. Rasanya kayak makan gorengan tapi belum masak gitu kan. Parah banget anjay. Di pagi harinya di dalam kelas di mana terlihat Seung-hoon sedang kesal, mungkin lagi banjir di bagian tertentu. Apaan tuh Min? Banjir. Biasa M dan M. Ingat lagu yang dinyanyikan Suki di malam hari itu? Itu adalah lagu kesenangannya, di mana si Hyung ini menyanyikan di tempat dimana speaker yang ia gunakan itu disambung di setiap kelas, sehingga Sungki yang mendengar musik tersebut pun tertawa. Karena hal ini Hyung pun mendapat kecupan manis. Makin iri banget dah. Ketika malam, Hyung datang ke rumah Sungki dan melihat perbuatan ayah Sungki yang hobi mabuk. Hal tersebutlah yang membuat Oni malu dan meninggalkan kampung, termasuk meninggalkan Hyung seorang diri. 어디야? 원래는 착한 사람인데 술만 먹으면 자꾸 그 사람 우리 아빠야. 참 좋은 애야. 잘 지내? Bertahun-tahun berlalu, Hyung membuka kedai yang tak sengaja melihat Oni di majalah Universitas Hangkok, yang dimana dari sinilah Hyung mempunyai tekad untuk kuliah dan berbicara kepada orang tuanya. 네. 근데 어느 대요? 한국대? 서울에 있는 거? 어. 야, 한다면 해 진짜. 그래 한다고. Disinilah ia giat belajar yang membuatnya masuk ke universitas tersebut yang tiada tujuan lain hanya untuk bertemu dengan Oni tercintanya. Sesampainya Hyung di kampus tersebut, ia mencari kemana-mana tetapi tidak bertemu dengan Sunghi. Lalu muncullah sebuah ide di mana ia mendatangi sebuah kedai yang menjual makanan yang disukai oleh Sunghi. Lalu disinilah pertemuan mereka dimulai lagi. 아 그러다 재수하면 어떡해. Setelah pertemuan mereka tersebut, Hyung diajak ke kosan di mana Sunghi ngekos. Hyung pun mendapat teman baru di sana. Hal tak pernah terbayangkan adalah di mana Sunghi sudah punya pacar dan banyak problem lainnya yang ia hadapi. Yang lebih parahnya lagi, pacar Sunghi ini adalah seorang pemimpin tim futsal yang populer di kampus itu. Tepat hari ini adalah hari ulang tahun Sunghi. Hyung hendak memberikan bunga dan hadiah lainnya di saat yang tepat ia melihat pacar Sunghi yang brengsek ini memberikan sebuah kalung untuk Sunghi. Kenapa gue bilang brengsek? Ya memang benar. Di keesokan harinya Hyung melihat pacar Sunghi ini mengajak wanita lain untuk pergi dengannya ke Eropa. Ternyata bener nih firasat Mimin tentang laki-laki ini, dasar badeba emang. Jangan sekali-sekali ditiru oleh kalian guys. Kalian udah mageran, soal udah mau punya pacar banyak lagi. Sadar diri aja Hyung. Di pagi harinya mereka ada pertandingan futsal yang dimana pacar Sunghi adalah kapten dari tim tersebut. Yang dimana pacar Sunghi mengatakan ketika harus menang bagaimanapun caranya, karena jika ia menang ia akan mengajak Sunghi ke Eropa untuk berlibur. Hal inilah yang membuat Hyung sebal karena lelaki tersebut memang lelaki yang brengsek. Lalu Hyung menyeret Sunghi dan mengatakan bahwa pacarnya tersebut adalah orang-orang yang brengsek karena mengajak ia dan selingkuhannya bersama pergi untuk hiburan ke Eropa. Setelah perbincangan itu, hal tersebutlah yang membuat mereka menjauh lagi. Setahun setelah kejadian itu, di mana Hyung sudah menjadi seorang guru dan sedang dekat dengan seorang wanita. Di sini ia tidak memakai perasaan terhadap wanita tersebut karena hatinya masih untuk Sunghi seorang. Dasar bucin banget. Dan di saat Hyung sedang berjalan, dia bertemu lagi dengan Sunghi, di mana sekarang Sunghi berposisi sebagai model. Di pertemuan kali ini mereka menjadi dekat lagi. Lalu Si Hyung menemani setiap syuting Sunghi, di mana di dalam mobil saat Sunghi ingin pulang, ia memberi lembaran audisi desain, di mana zaman dahulu cita-cita Sunghi adalah menjadi seorang desainer.
처음 꿨던 꿈이잖아. Mereka di malam hari minum alkohol, di mana si Hyung ini mabuk berat yang membuatnya berak tidak di tempatnya. Dikarenakan super mabuk mungkin ya. 옷이고 궁디고. 오만데 똥치를 해갖고 자빠져 자는 거를 웃잖아. Hal inilah yang membuat si Hyung malu karena yang menggantikan pakaiannya tersebut pada malam itu adalah Sung Hee inilah. Dan karena hal tersebut mereka menjadi dekat lagi dan berjalan menyusuri taman mengingat masa lalu mereka. Di sini juga untuk pertama kalinya mereka menjalin hubungan yang baik dan humoris. Hari-hari cepat berlalu mereka hadapi, di mana kita diperlihatkan ayah dari Sung Hee ini meninggal dunia. Innalillahi. Nah, di luar ruangan tuh si Hyung ngomong sama sahabat karibnya, cerita tentang gue tuh hampa sama dia nih. Kenapa nggak tahu kenapa gue tuh kayak ada feel yang lain gitu kan. Gue kayak nggak ada rasa gitu kan. Dan di sini On itu dengar pembicaraan mereka dan yang membuat 후야. ya On itu sakit hati gitu kan. Dan apalagi setelah kehilangan ayah, dia harus menerima omongan dari Hyung tadi gitu kan. Tapi memang benar sih kata orang tuh, kalau cinta pertama tuh memang susah untuk jadinya. Banyak cobaan, kayak ayam mau bertelur tuh gimana coba, ngeden dulu kan, tuh baru keluar tuh anaknya. Sini mereka bertemu lagi. Si Hyung berusaha mengajak balikan cinta pertamanya tersebut, tapi dikarenakan perkataan Hyung yang dahulu itu amat-amat menyakitkan bagi Sung Hee, dia tidak menerima hal tersebut. Di sini ini kita diperlihatkan Hyung sedang bercerita tentang cinta pertamanya kepada murid-muridnya. Tepat pas jam istirahat, Sung Hee datang sekolah menemui Hyung yang bermaksud untuk mengundang dan mengasih surat undangan atas pernikahannya tersebut. Di sisi lain, Hyung diperlihatkan di atas kapal sangat kebingungan. Bagaimana bisa gitu kan dia datang ke acara pernikahan yang bisa dibilang orang yang dicintainya gitu. Karena menurut Mimin sih itu adalah hal yang paling menyakitkan, melihat orang yang kita sayang menikah dengan orang lain. Dan akhirnya Hyung pun datang dan memberikan sebuah ucapan yang berisikan Hyung menyesal telah menyakiti dia dengan berkata perkataan yang dahulu dia ucapkan. Tentunya siapapun yang berada di posisi Hyung ini akan merasa amat-amat mendalam ya, untuk mengingat semua kenangan yang sudah dijalani bersama. Dan di sini film pun selesai. 죄 없이 살 뻔한 너. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah dimana kita harus dewasa dan ikhlas menghadapi cobaan, dimana cinta bukan tentang bersama tetapi juga harus saling mencintai dan menjaga perkataan satu sama lain. Terkadang suatu ucapan yang menurut orang yang menyebutkannya itu adalah hal biasa, tetapi orang yang dibicarakan menjadi terpuruk dan menjadi menyalahkan diri sendiri.